Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini gue udah bersama Mas Faisal. Kita akan bahas soal modifikasi NMAX nya nih. Nah kita bahas dulu dari awal punyanya nih Mas. Nah ini punya dari kapan nih? Udah megang dari kapan? Dari 2018 Mas. 2018 ya. Oh oke. Nah sebelum itu pakai motor apa tuh? Saya dulu pernah pakai Mega Pro. Nah habis itu Mega Pro-nya kan saya udah nggak kuat rasanya Mas, nggak bisa benerin motornya gitu. Soalnya udah banyak yang rusak kan. Akhirnya ada yang mau dan mau restorasi sendiri. Nah itu saya jual murah aja. Oh jual apa adanya? Ya jual apa adanya gitu Mas. Kondisi apa aja lah pokoknya saya jual. Terus saya dibeliin fiction Mas. Nah itu sebenarnya saya pertama nggak pernah tertarik sama motor ini Mas. Dan saya nggak pernah suka sama namanya NMAX pertamanya. Tapi karena ibu saya tiba-tiba pengen beli NMAX, nah akhirnya pas sampai rumah ya udah ibu saya malah kayak ngerasa kayak motornya kebesaran. Oh iya. Gitu. Terus pas pakai fiction akhirnya malah saya kecelakaan. Itu fictionnya rusak dan akhirnya jual apa adanya lagi Mas. Oh iya. Restorasi sedikit, jual apa adanya. Ya udah akhirnya punya NMAX. Kalau ternyata makin kesini modifnya NMAX makin bagus. Dan banyak contoh yang bisa dilihat gitu loh Mas. Akhirnya ya semakin kesini semakin senang aja Mas mainan NMAX gitu. Oke, berarti dari dulu nih sebelumnya emang udah suka modifikasi ya? Iya, dari fiction itu saya ke modif touring Mas. Ini pertama punya NMAX juga sebenarnya modif touring Mas. Oh iya. Lampunya banyak gitu Mas. Lampunya banyak terus banyak skotletan gitu masih banyak kayak gitu. Emang biasanya beberapa orang kalau baru main motor tuh pasti ke style touring dulu. Iya. Soalnya saya sendiri juga gitu dulu. Nah, mulai modif jadi ini kan istilahnya bisa bilang racing look gitu ya sekarang. Nah, itu mulai dari kapan? Itu saya mulai dari kelas 2 SMA akhir Mas. 2 SMA akhir tuh saya punya teman di SMA yang menggandeng saya ke teman saya yang juga suka motor gitu Mas. Dan itu motornya lebih ninja sih Mas. Tapi kan dia ke racingnya tuh keren gitu Mas. Akhirnya kok wah kan aku nggak punya motor ninja nih. Tapi bisa nggak ya kalau NMAX jadi kayak gitu, jadi racing look gitu. Nah ternyata banyak teman-teman yang udah punya NMAX, Aerox, dan dulu juga ada yang namanya komunitasnya itu Jogja Free Day Race Mas. Oh iya. Nah itu dulu udah banyak namanya NMAX, Aerox, ya kirian lah atau yang udah sampai mesinnya ini. Ya itu dulu. Jadinya ya mulai dari 2018-19 itu loh Mas. Udah mulai tertarik sama yang namanya racing look. Berarti saya diracunin teman juga ya Iya. Jadinya part-part yang touring itu udah lepas semua. Lampu terutama itu yang udah lepas semua. Kalau dilihat tuh part touring kira-kira masih ada yang nempel kan sekarang? Maksudnya mungkin yang pas modifikasi pas masih aliran pakai modif touring ada nggak sih yang masih nempel sekarang? Sama sekali nggak Mas. Sama sekali udah nggak ada yang saya pakai. Oke. Nah awal ganti modifikasi itu apa nih yang pertama diganti? Yang pertama diganti windshield Mas. Windshield. Iya pakai windshield itu udah paling lama pokoknya ganti windshield. Terus ganti handle rem. Belum yang sampai ada tabung-tabungnya gitu. Masih ganti handle rem. Akhirnya tahu ban Lexus gitu Mas. Beli ban Lexus terus behelnya itu behel tanduk. Nah itu udah mulai kayak gitu sih Mas. Terus ke velg. Oke. Nah kalau sekarang nih kita bahas deh yang part-part yang lagi nempel nih di motor ini. Dari depan atas dulu nih, dari stang deh. Apa aja nih? Dari stang ini ada gas spontannya KTC, sama kanan kiri Master RCB S1. Ya. Pakai tabung apa ya ini Brembo Mas. Tapi yang ya KW lah Mas. Ya kan yang penting Master M-nya ori tabungnya doang. Terus holder kirinya pakai fiction Mas. Holder kirinya pakai fiction yang bisa matiin lampu utama. Biar alisnya kelihatan gitu maksudnya. Nah, itu berarti tinggal tambahin pasang aja atau ada yang diubah? Nggak ada Mas, nggak ada yang diubah. Cuman tinggal pasang aja. Cuman itu kan ada kalau holder fiction itu ada saklar matiin utama. Jadinya cuman tinggal nyambungin itu aja. Oke. Terus apa tuh?
Ada part-part karbonnya juga. Ya, part karbon hexagon di cover stangnya aja. Udah itu aja sih mas. Okay. Sama selang rem aja. Kalau selang remnya pakai merek apa? Saya pakai dulu pernah beli TDR tapi ternyata kependekan. Akhirnya saya tukeran sama teman saya pakai Scarlett sekarang mas. Iya. Nah mungkin bagi beberapa orang jarang nih yang melirik brand Scarlett. Ya. Aman-aman aja nggak sih selama pemakaian? Aman-aman aja sih mas. Sampai aja. Saya juga pernah yang belakang itu pakai RCB yang tabung oval, itu juga nggak pernah bocor. Dan ini saya juga pakai kaliper, ganti kaliper juga nggak ada bedanya sih mas. Maksudnya ngerem juga enak-enak aja gitu. Maksudnya berarti itu selang remnya tetap bisa ngimbangin dengan kaliper udah diganti, master udah diganti. Iya. Bisa ngimbangin. Ada alasan tertentu nggak gantinya ke brand tadi apa RCB apa KTC? Dari selang rem ya? Master rem ya? Master rem itu RCB semua. RCB. Nah, ada alasan tertentu nggak nih? Kenapa ngambilnya RCB? Mungkin dibanding KRS atau KTC? Ini boleh nyebut teman saya nggak mas? Boleh. Sebenarnya yang kanan itu RCB ini udah lama, dari 2020 awal kalau nggak salah mas. Nah yang kiri itu sebenarnya saya emang seneng yang oval. Dulu pernah saya beli Nissin. Itu pernah beli Nissin, silnya bocor. Akhirnya saya juga nggak tahu belinya di mana. Mungkin kekurangan saya cari tahu gitu loh mas. Terus akhirnya beli yang oval. Nah pas beli oval ini teman saya namanya Raffi, itu udah banyak ngasih saya mas. Udah banyak ngasih saya part, dan ini part yang kiri, yang master rem kiri ini juga dikasih dia. Itu akhirnya yang ya maksudnya alasannya biar sama-sama tabung gitu mas, biar kelihatan dari depan gitu mas. Nah kalau untuk kaliper sendiri ada penyesuaian lagi nggak? Apa itu tinggal PNP aja tuh pakai KTC? Tinggal PNP sih mas, soalnya saya beli sedudukannya. Jadi udah tinggal plug and play aja gitu. Kalau disc brake-nya masih bawa? Disc brake pakai TDR mas. Pakai TDR. Iya. Depan belakang pakai TDR semua. Nah ini yang ABS kan ya berarti? Enggak. Non ABS. Iya. Kalau yang ABS kan lebih mahal ya. Iya. Disc brake-nya. Lebih mahal. Oke, untuk velg sendiri ini udah ganti apa masih standar? Velg pakai RCB mas. Pakai RCB. Iya, pakai RCB. Bedanya sama yang standar nih dari ringannya atau lebih lebar juga? Kalau saya itu lebih keringannya sih mas. Maksudnya gimana mas? Mau bannya gambot, mau downsize juga. Itu enak-enak aja. Soalnya saya pernah pakai downsize itu ya malah kayak kelihatan enteng aja gitu mas. Rasanya juga lebih nyaman aja gitu. Lebih nyaman. Entengnya itu. Kalau sekarang dikombinasinya sama ukuran berapa nih bannya nih? 120/70 sama belakang 140/70. Iya. Sekarang udah digedein lagi. Udah digedein lagi. Iya, soalnya kemarin sempat pembelajaran juga. Entah teman-teman atau saya sendiri yang ngerasain itu downsize saya ke Bromo itu agak menyiksa diri mas. Karena mungkin jalanannya juga kan. Langsung kayak kerasa nabraknya ke pelek gitu mas. Iya. Itu kerasa sekali kalau misalnya downsize itu. Dan itu pas downsize juga pakai Maxxis? Iya, Maxxis juga. Oke. Semua. Nah ini emang udah di repaint atau asli dari RCB gini? Aslinya emang putih mas. Aslinya emang putih ya? Saya dulu kan pengennya belinya gold. Tapi kok pas masnya bilang ini kita juga ada putih nih mas. Loh, tapi kok kelihatannya hitam sama putih. Dulu kan hitam ini mas warnanya. Sama putih kayaknya masuk ini mas. Kalau misalnya gold kan kayak udah velg, banyak juga kan yang pakai kayak velg orinya juga jadinya. Iya. Ya gitu. Nah ini mulai repaint warna ini dari kapan? Waduh Pak, dari repaint warna itu dari mulai berani repaint warna ini mas. 2020 mas. 2020. Ya. Udah keberapa nih mas? Ke-5 kayaknya. Sebelum itu berarti warna apa aja nih? Jadi pertamanya itu hitam Dove. Ya. Terus teman saya beli NMAX New. Kita akhirnya sama-sama pengen hitam glossy. Nah, udah hitam glossy, tapi kok tiba-tiba kayak bosen hitam terus. Nah, saya pindah ke warna merah bata. Merah hati maksudnya. Merah hati gitu. Terus akhirnya habis merah hati kok masih kayak lihat teman-teman yang pakai NMAX, Sunmori gitu mas, kok kelihatannya wah kok warnaku kayak gelap gitu mas. Iya kan kebanyakan pada warna candy. Iya gitu, pastel candy gitu mas. Akhirnya ya udahlah ganti ke biru. Sempat ganti ke oranye dulu sih mas. Ke oranye dulu terang gitu kok, tapi kok saya kan belinya
tukar tambah yang oren itu, jadi bodinya itu ada yang potongan gitu mas. Terus nggak bisa trondol yang pakai delta box zamannya trondol. Ya terus akhirnya saya beli body yang asli, saya repaint biru. Habis biru kok birunya pucat. Sudah jadi itu? Ya udah jadi. Berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian ganti hijau. Sebenarnya ganti warna pun juga apa namanya mas, cuman pakai pilok sih mas. Tapi jadinya juga bagus gitu. Akhirnya tapi ya udah ini terakhir, semoga terakhir. Kayaknya enggak sih, dari sejarahnya bakal cepet bosen loh. Ya mas, sebenarnya cepet bosan juga. Nah daripada ngecat sebenarnya sempat kepikiran nggak sih kayak mainin wrappingan aja deh biar tinggal ke led pasang gitu. Main Scotland ya? Kalau Scotland tuh kayak nggak tahu ya mas, dari dulu Scotland kan kalau full, misalnya kita ngomongin budget deh mas. Iya, budget. Kalau full sama saya beli pilok itu kan sebenarnya kayak bahasa Jawanya bakbo gitu loh mas. Iya. Sama aja gitu. Mending kita beli pilok yang murah tapi bisa gonta-ganti. Iya. Nah, kalau saya emang senangnya lebih ke pilok cat gitu mas. Dan enaknya kan bisa dikinclongin sesuka kita. Iya, mau pakai pilok tapi clear cat kan bagus mas. Iya. Oke. Nah kalau untuk part-part karbon ini dari kita lihat kan juga udah lumayan banyak nih. Apa aja sih yang udah diganti part karbon? Pertama ini ada cover stang. Terus cover sen, spakbor, terus ada ducktail. Ya itu aja sih mas. Sama yang ini di bawah lampu depan. Dagu itu ada karbon. Itu bikin di mana atau emang udah beli jadi aja? Dulu pernah pertamanya saya pakai WTP. Yang celup itu di Dharma Project itu sebenarnya udah bagus sih mas. Tapi karena kayaknya ke Kevlar bagus nih. Nah itu saya pesen di teman saya. Itu Kevlar semua udah masuk gitu. Sebenarnya pernah dasi juga Kevlar. Tapi kayaknya sekali-sekali semuanya depan warna. Ini juga mau beli part yang dagu biar semuanya warna gitu mas. Iya. Cuma yang beda tuh yang belakang aja ya, itu carbon forge gitu ya? Iya, carbon forge gitu. Oke. Nah kalau ngomongin soal mesin nih, ini udah diapain aja nih? Kalau mesin saya dari awal masih standar mas. Saya main kirian aja dari dulu. Main CVT, pokoknya saya CVT aja mas dari dulu. Nggak tertarik sampai kayak porting polis lah paling nggak? Belum mas. Maksudnya dan ya mungkin saya masih mikirin dulu pernah mikirin karena saya kerja gitu mas. Kerja akhirnya kalau kerja motor kenceng juga pertama boros gitu mas. Buat kuliah juga rumah saya kan Piungan. Ke UNY kan agak kerasa gitu mas. Ya, boros juga dan lain-lain lah. Pokoknya intinya kalau saya mikirnya mungkin ke borosnya. Dan takutnya kalau mesin ada apa-apa gitu loh mas. Iya, ntar kalau emang udah mainan mesin tuh mesti ada duitnya. Nah, ini ya jaga-jaga. Merembet mas. Iya, merembet kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk kiriannya nih udah diapain aja nih bagian CVT? CVT saya cuman bubut puli, kerok jalur roller aja, terus roller pakai Kawahara, terus CVT pakai PCX Thailand. Itu jadi berapa RPM? 1500. 1500. Ya, 1500. Terus persentrinya pakai Vario Karbu. Itu aja sih. Nah itu berdasarkan emang racikan dari bengkelnya atau maksudnya nyari tahu sendiri nih, pakai ini iya. Ada sih mas dari bengkel Mas Ruli itu ngasih racikannya yang PCX Thailand. Biar yang PCX Thailand sama bubut pulinya. Bubut pulinya di sana emang parah sih mas. Maksudnya dari beberapa bulan saya mainan CVT itu bubut puli yang bener-bener mantep itu mas. Itu saya dapat di Mas Ruli. Nah terus habis itu kalau yang roller ya maksudnya kesenangan hati sih mas. Maksudnya lagi pengen bawahan keren nih, ya mau bawahannya ngebet banget. Itu pakai yang bawah ringan-ringan yang 8, 9 gitu mas. Kalau lagi pengen santai ya 10, 13 gitu aja mas. Nah efek dari bubut puli itu sebenarnya fungsinya biar apa sih mas? Kalau dari bengkel gitu dijelasinnya? Kalau saya dikasih tahu Mas Ruli itu bubut puli ya saya nyari atasannya sih mas. Kalau sama jalur roller juga gitu mas. Itu kan buat rollernya semakin muncul semakin ke atas gitu mas. Jadinya atasannya lebih
terus mas, hasilnya kayak jalan terus gitu, jadi nggak ngampet gitu mas. Oh iya. Saya pakai roller 8 itu kan harusnya atasnya nggak dapat mas, tapi pakai puli ini kayak atasnya nggak pernah habis gitu mas. Oh iya. Jadi kayak naik terus gitu mas. Dan awet-awet aja itu ya? Iya awet-awet aja, saya nggak pernah ganti dari 2020 kalau nggak salah mas, pertengahan kalau. Soalnya beberapa dia bilang kalau bubut puli itu pulinya jadi cepet ganti lah nanti kayak gitu, ternyata enggak juga ya? Enggak. Okay. Kalau yang sekarang ini berarti lebih ketarikan apa nih? Tarikan awal. Iya. Lebih ketarikan awal aja sih mas aku. Tapi akhirnya juga nggak ngempos banget. Iya nggak ngempos banget. Oke. Nah kalau untuk sektor filter udara gitu-gitu juga udah diganti belum? Apa tetap standar? Standar. Saya cuman lepas filter aja. Oh jadi nggak pakai filter? Enggak. Cuma tetap dipasang. Iya tetap pakai. Nah sama bagian CVT itu juga tadi bawahnya tuh agak beda, itu covernya dicopot atau? Saya potong sendiri mas. Potong sendiri. Iya potong sendiri. Bagian cover CVT-nya itu saya potong sendiri. Sebenarnya saya pakai akrilik sih mas. Tapi akrilik saya lagi dicat. Itu jadinya pakai ini dulu. Oke. Nah kalau untuk knalpot sendiri ini sekarang pakai merek apa? Sesuai apa yang diomongin sama teman-teman itu kalau pakai inlet 50 kadang ngempos mas. Jadi akhirnya saya pindah ke Daeng. Pakai Daeng ini ya jauh sama Robuan sebenarnya. Tapi kan dari segi suara juga sama. Pertama juga masalah polisi. Iya, ini kan looknya kayak kelihatannya masih standar lah ya. Karena pakai cover juga. Itu dari faktor polisi pertama sama faktor saya pakai inlet 50 itu ngempos. Ya. Jadi saya sekarang pakai Daeng itu saya bobok tapi. Ya itu enak-enak aja sih mas. Inlet 50 udah ngempos, lebih boros juga ya? Iya. Oke. Kalau yang sekarang ini berarti ukuran inletnya? Inlet 38 mas. 38. Ini emang by request atau beli yang emang udah langsung aja nih? Kan kebanyakan special request gitu-gitu. Enggak sih mas, beli langsung aja. Nggak pakai special request dari siapapun. Terus cover radiator juga udah ganti nih? Cover radiator variasi biasa sih mas. Variasi. Ya. Oke. Nah kalau shock belakang nih, ini udah pakai merek apa? Shock belakang saya dari 2019 itu udah pakai Ride EGP. Ya itu Ride EGP yang double click. Udah di ribbon ulang atau tetap masih? Udah di ribbon ulang. Karena ya sekedar informasi aja sih mas. Kalau Ride itu kalau nggak di ribbon dan teman-teman juga pernah ngasih tahu itu kalau nggak di ribbon kadang ada yang keras. Ya itu. Jadinya saya harus ribbon ulang. Jadi sekarang empuk aja gitu. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya kalau Ride itu ya? Dulu sih mas, dulu itu masih 700-800 mas. Sekarang udah nembus 1 juta. Mainnya juga udah banyak. Iya makanya. Itu dia. Nah kalau di ribbon gitu berarti ditanyain dulu dong, kayak ini sering pakai buat boncengan apa enggak, kayak kebutuhannya ditanyain dulu gitu. Pertama ya cornering sih mas pertama. Cornering sama masnya suka touring enggak, perjalanannya seperti apa dan lain-lain gitu mas. Ini di ribbon di mana? Saya dulu ribbon di kedai Maxi. Iya. Di kedai Maxi. Oke. Terus sama ini berarti dikasih cover juga ya? Iya. Cover karena kalau saya sendiri karena ini warnanya kan hijau mas. Nah shocknya warnanya merah. Kayak tabrakan gitu mas. Jadi saya kasih cover hitam. Untuk bisa ngakalin pakai cover. Iya. Karena kalau beli yang red hitam lagi kan kayak wah harganya itu mas. Ulang lagi. Iya. Masih ada ribbon juga makanya. Nah sama lampu-lampu nih, ini lampu sen sama belakang nih udah pakai merek apa nih? Ini kan udah jadi LED. Iya, lampu belakang pakai JPA yang warna ungu, yang sen depan pakai Agras. Dulu pernah pakai Kakra, tapi karena covernya itu kurang hitam mas. Jadi saya pakai Agras. Terus yang alis itu ya alis biasa mas, alis warna merah, warna putih, sama demonnya warna merah. Demon Eye. Nah kalau di total nih sebenarnya untuk modif NMAX-nya sendiri udah habis berapa sih? Dari awal touring apa yang sekarang nih? Yang sekarang ya kemungkinan 5 juta sih mas, karena ada ada beberapa part yang dibeliin teman saya. Murah sih 5 juta ya. 5 juta. Itu dengan ada beberapa part tapi yang dikasih. Ya
23 mas, 23 part yang dibeliin teman saya. Oke. Nah, kedepannya ada nggak nih proyek lagi nih yang mau digarap di motor ini? Kemungkinan cuman lebih ngerapiin aja sih mas, ngerapiin sama ada warna-warna yang terutama di CVT, bak CVT sama di arm itu ada yang boncel. Jadi mungkin saya mau benerin itu aja sama mulai pakai spion. Oh iya. Kalau spion. Mulai pakai spion ya itu mas. Itu aja sih. Sebenarnya mulai ngerapi sama amanin diri dari polisi aja. Iya, biar nggak perlu ngumpet-ngumpet lah. Nah, itu dia. Oke. Kalau gitu semoga proyek kedepannya juga lancar ya mas. Ya. Thank you juga udah sharing-sharing. Siap. Nah, buat yang mau nanya-nanya nih, misalnya ada yang mau nanya lebih detail lagi soal modifnya, siapa tahu kan menginspirasi juga buat orang-orang. Kira-kira kontak kemana ya mas? DM aja apa gimana? DM aja di Faisal_FSLL itu dah. Di DM situ aja. Nanti gue cantumin di sini dan juga di link deskripsi. Siap. So itu aja guys untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton dan thank you juga buat Maxwax. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.